hologos, dan yang berfirman en prostonteon, yang berfirman itu adalah theon atau Tuhan. Kai theos dan theos en hologos, dan theoslah yang berfirman. Coba Ustadz Ghazali, Bang Ding, tanggapannya apa perbedaannya menurut kalian, Pak? Sama atau beda? Beda. Apa Ustadz Bang Loding ketutupan wajahnya? Iya. Ini pelayanan luar biasa nih. Beda itu tadi Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Harus bantah, jangan ikut-ikut. Kalau ikut tiba-tiba ikut ke masjid lagi. Aduh, kurang amin. lagi kita kan narasumber nanti kan. Kan boleh Bang, ke masjid kalau kerja bakti boleh Bang. Ya, kalau pendalaman terjemahan itu kan banyak ya Bang Nandar ya. Kalau Alkitab terjemahan itu kan banyak versinya. Tapi kalau terjemahan LAI, saya berpikir begini Bang Nandar. Pendekatan daripada perkembangan bahasa juga ada. Misalnya dulu itu ada ejahan lama. Bang Nandar, betul atau enggak? Dulu itu ada ejahan lama yang kita kalau dengan gaya bicara modern sulit kita mau ikuti. Betul atau enggak Bang Nandar? Ini bukan masalah perbedaan perkembangan bahasa. Ini Iya, sebentar Bang. Sebentar. Betul atau tidak? Ada enggak? Iya, kalau perkembangan bahasa itu ada. Dulu Soekarno jadi Soekarno. Dulu tulisan DOLO itu pakai sekarang jadi dulu gitu kan. Dulu Tuan, sekarang jadi Tuhan gitu. Iya, ada. Berarti begini, saya berkesimpulan singkat ya tentang pemahaman Bang Nandar. Kalau yang dianggap terjemahan LAI ini keliru, waduh, ini mereka ini ahli juga ini Bang yang menerjemahkannya. Siapa sama yang dengan bahasa Inggris juga begitu. Sama dengan bahasa Inggris juga kan begitu Bang. Misalnya New King James Version, New American Standard Bible kan itu narasi sama dengan di bahasa Indonesia diterjemahkan secara bebas kan? Kan dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Narasinya kan sama, Bang. Kira-kira bagaimana itu, Bang? Bang, masalahnya di dalam bahasa manapun itu memang itu salah. Nih, saya bacakan dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani nih. Saya bukan hanya punya perjanjian baru dalam bahasa ini Ibrani semua, teman-teman ya. Ini namanya Brit Hadasah. Brit Hadasah, perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Inilah yang dipakai oleh orang Kristen di Israel. Nih saya bacakan. Nah, ternyata di sini juga bukan Injil, tapi apa disebutnya? Habesorah, Hakdosah, Alfi, Yohanan, ya. Ini adalah berita kabar baik karangan si Yohanes. Oke. Di sini disebutkan apa? Beresit hayah hadavar, vehadavar hayah et ha Elohim. Ya, vehadavar hayah ha Elohim, sama dengan bahasa Yunaninya. Artinya, yang mana tadi Yunani? Ini sama dengan Yunaninya yang ini. Mana nih kata Yohanan? Kalau pakai ini nggak kena ya teman-teman. Ini sama artinya. NRK mulanya en hologos. Padanya ada yang berfirman. Ai hologos, dan yang berfirman en prostonteon. Yang berfirman itu adalah Tuhan. Kai theos en hologos, dan Tuhanlah yang telah berfirman. Jadi itu sebetulnya penegasan. Bukan firman adalah Tuhan, bukan. Tetapi kenapa terjemahan LAI kok jadi Kalau begitu? firman jadi manusia di situ bagaimana, Bang? Di Yohanes pasal 1. Apa? Gimana, Bang? Itu kan Yohanes 1 itu kan 14. itu kan ada Firman menjadi ada manusia. ayat 14. Itu kan ayat 1 kan, tapi ya. kan lanjutannya kan dalam konteks satu pasal itu kan lebih rinci lagi itu. Ya, Yohanes 1 nomor 14 itu bukan manusia, nggak ada kata manusia. Manusia di dalam bahasa Yunaninya adalah anthropos. Makanya ada ilmu antropologi, toh. Ilmu yang mempelajari tentang manusia. Nah, ternyata di situ saya bacakan aja. Yohanes 1:14 ya.
Itu bukan, kalau manusia itu antropos, di situ bukan antropos, Bang. Tetapi nah ini ya, Yohanes 1 ayat ke-14. Nah, ini bahasa Yunaninya nih. Ya. Yohanes 1 ayat ke-14. Kai hologos sax egeneto. Ya. Kai hologos sak egeneto, sak itu adalah daging, bukan manusia, bukan menjadi apa? Firman menjadi manusia bukan di sini. Tapi di sini dikatakan apa? Sak itu daging. Itu. Oke, kalau dalam Islamnya, Ya, flash. kalau dalam Islamnya itu ini ya kayak inna masalah Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Gitu. Kalau ketika Allah menghendaki sesuatu tinggal katakan jadilah, terjadilah. Jadi nggak ada. Ya. Jadi Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1:14 itu nggak bisa dijadikan dalil ketuhanan, Bang. Itu salah terjemahan. Jadi sudah ada dua, Bang Loding sama Ustadz Gojali sama Bang Stanley. Yang tadi yang pertama adalah gara-gara kata menyembah jadi salah. Ya kan? Yang kedua, boleh saya masuk lebih jauh? Oh, silakan Iya. dulu, silakan dulu. Sorry. Silakan dulu. terus satu Silakan lagi, dulu, Bang. Nandar. Sekarang Abang buka 1 Timotius 6:16. Oke, berarti setelah ini saya ya, Bang ya. Iya. Coba dibuka itu 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6:16. 6. Sebentar. Saya pakai satu device, sorry, jadi agak Ya. lama. Boleh pakai Alkitab langsung, boleh. Saya juga pakai Alkitab langsung nih. Saya pakai Alkitab 1 dari Timotius 1 Gimana? ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16. Ayat 16 ya. Iya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang, yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Oke, ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada kematian. Siapa dia di sini? Ayo, Bang. Dialah satu-satunya yang tidak Yang mana? takluk kepada kematian. Siapa yang tidak takluk kepada kematian di sini? Sebentar saya baca satu ini. Ya, boleh, silakan. Ayat 11, Bang. Ayat 11. Ayat 11, Siapa yang? Bang. Iya, udah dibaca aja, Bang. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan dan ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada hari Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kemuliaan, Iya. hormat dan kuasa yang kekal. Ya, Abang kan dibaca lagi dari awal. Oke, saya dari sini nih. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada kematian. Siapa dia yang tidak takluk kepada kematian di sini? Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah Bapak. melihat dia. Yesus pernah mati atau tidak? Apa? Enggak, saya Bapak, tanya dulu. Bapak. Yesus, Bapak, ya kan? Ya. Udah beres. Berarti Yesus bukanlah Allah karena Yesus mati. Yesus terlihat sedangkan Bapa tidak terlihat.
Kemudian di sini bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ah, Sedangkan Yesus tadi bersemayam itu di saya, atas bumi. ini teman-teman bilang saya khotbah. Tadi itu saya baca ya, bukan khotbah. Khotbah lain lagi. Teman baca dia baca. Dia baca. Tapi itu bagus Kang Nandar. Di 1 Timotius 6 nomor 16 itu kan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak melihat dia. Di situ kan sudah sepakat kan Pak Pendeta bahwa itu adalah sosok Allah Bapa. Betul. Sosok Bapa ya. Nah, berarti Bapa ini sosoknya tidak terlihat dan tidak terhampiri. Nah, bagaimana cara kita mengenal sosok yang tidak terlihat, yang tidak terhampiri itu? Apakah dia datang sendiri ke dunia untuk memperkenalkan dirinya, atau dia mengutus utusannya datang ke dunia? Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup kan, kata Yesus. Bukan itu yang saya tanyakan. Bagaimana cara kita mengenal dia? Apakah dia sendiri yang datang ke dunia untuk memperkenalkan dirinya, atau dia mengutus utusannya? Kalau kita mengenal dia kan sejauh yang diterangkan oleh Firman kan. Coba Kalau daripada iman Kristen Alkitab. putar-putar, mending kita come back to Bible. Coba baca Yohanes 1:18. Yohanes 1:18. Ya. Ya, apa dibilang di situ, Bang? Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anaknya yang tunggal yang menyatakannya. Berarti Ya. ayat ini sudah menegaskan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Allah, melainkan anak tunggalnya yang menyatakan. Jadi maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia itu mau menyatakan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam Yohanes 5:37 dia mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Kalau kita tanya pendeta maupun jemaat Itu pasti benar itu, mutar-mutar. Itu benar Iya. itu. Nah berarti Masalahnya kita di sudah mana? tahu melalui Masalahnya di Yesus mana? lah kita bisa mengenal Bapa. Benar? Ya, betul. Nah sekarang kita tanya kepada Yesus, untuk apa dia diutus ke dunia ini? Dan Ternyata Yohanes mendekatkan, 3:4. Kalau tanya kepada Oten pasti mutar-mutar. Kalau kita kembali kepada Bible, Yohanes 3:4. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Ini dalil. Apakah benar Yesus menyampaikan firman Allah? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Timbul pertanyaan Pak Pendeta, Tuhan ini tugasnya pemberi firman atau penerima firman? pemberi firman Kalau dan juga apa? Pemberi firman, sementara Yesus penerima firman, berarti gagal lah ketuhanan Yesus. Makanya kan kalau gagal ketuhanan Yesus, kalau bagi konsep pemahaman di luar Tritunggal, Bang, disitulah bedanya. Nah sekarang konsep pemahaman kepada Tritunggal, oke. Kristen Tapi ini Bang adalah Loding, pengikut Bang Loding, Kristus. Bang Loding boleh Ya. nggak? Sorry Bang Loding, host. Tadi saya bilang saya mau masuk ke Bang Nandar dulu nanti. Oh iya lewat. silakan Bang Nandar, lanjut. Iya Sorry ya. oke, siap. Saya mute. Iya. disimpan nanti masuk ke situ. Ya. Jadi Saya dan Baloding itu sama. Nggak apa-apa. Tidak Bang Nandar, mungkin beliau mau masuk kepada Bang Nandar. Itu Ya, saya tahu karena- dari raut wajah Bang. Dia pengen belajar dari Bang Nandar masalah terjemahan tadi. Saya tahu kok. Ya. bukan. Tadi kan kita sudah selesai nih Yohanes pasal 1, lalu kemudian tadi Bang Nandar ambil Tadi sedikit. Yohanes pasal 1 ayat 1 paham kan ya? Dan tahu perbedaannya apa? Ya. Sebentar Bang, sebentar. Tadi kita sudah masukkan di situ kan. Saya justru ingin tahu, karena kesimpulan teman-teman sudah pastilah untuk sementara ini. Untuk kenapa saya katakan untuk sementara ya, saya tidak tahu, mungkin kemudian Bang Nandar berubah. Siapa yang tahu kan? Untuk sementara kan Bang Nandar berkesimpulan dengan teman-teman yang ada bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itu jelas dari pemandangan iman keislaman, jelas demikian. Kira-kira ya Bang Nandar ya. Saya tahu juga Bang Nandar sudah baca buku Wahyu ini. Di sorga ada takhta Yesus, itu bagaimana lagi itu? Ada takhta Allah, Bapa dan Yesus. Itu bagaimana itu? Seorang yang bukan Tuhan ada taktanya di sorga, bagaimana lagi itu, Bang? Yang bertahta itu kan bukan hanya Yesus, 12 budi juga punya tahtanya sendiri. Ya enggak? 12 budi juga Tapi punya kalau tahta. di Yohanes, takhta Allah dan takhta anak domba itu bagaimana itu? Ya, baik.
Di dalam kitab Wahyu sendiri dikatakan Yesus itu masih menghamba kepada Sang Bapa. Bahkan dia tidak pernah jadi Tuhan. Dalam kitab Wahyu, bahkan coba abang buka sekarang kitab Wahyu, Wahyu 3:14. Coba buka. Wahyu 3:14. Saya mau ke Iya sana, kan Bang. abang berbicara tentang kitab Wahyu, tentang tahta. Tetapi di dalam kitab Wahyu sendiri dikatakan Wahyu 3:14. Bagaimana posisi dan status Yesus di situ? Wahyu 3 14. ayat 14, Bang. 14. Hmm. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya. Siapa Al-Amin atau Ho-Amen? Kalau dalam bahasa Yunani itu Ho-Amen. Menurut Bang Stanley, siapa Ho-Amen di situ? Ini saya bacakan kan? Saya bacakan lagi. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa Amin di situ? Saksi yang setia, firman dari Dia, dari Kristus ini, Bang. Amin itu siapa? Dari apa? Coba abang baca lagi deh, atau saya bacakan ini, saya bacakan ya. Saksi yang setia. Nih. Kalau dari Wahyu- dari nih, dari nih. Yohanes 1 ayat 3, Bang, Dan keterangannya. tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman, perkataan dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa Amin? Yang mana dia adalah saksi yang setia dan ciptaan dari permulaan dari ciptaan Allah. Si Amin ini adalah saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa Ho-Amin di sini? Kristus, Bang. Kristus. Oke. Apa di sini Dan dikatakan? itu jelas di Wahyu pasal 1, di Wahyu pasal 1 ayat 1 itu kan dari konteks Iya, buku iya. Wahyu kan itu sudah Sabar jelas dulu. itu. Iya. Firman itu datang dari Yesus. Kalau Ho-Amin ini adalah Yesus, permulaan dari ciptaan Allah. Berarti Yesus ini adalah ciptaan Allah. Dalam konteks apa, Bang? Ya dalam konteks ayat ini dia adalah ciptaan Allah. Bahasa Yunaninya juga sama. Ya, Mau saya tunjukkan bahasa Yunaninya. Jadi Nih bahasa Yunaninya ya. Kena ini enggak? Sebentar jadi aja. poinnya apa, Bang? Dari narasi Abang poinnya Ya, apa? mau Dari dia ayat yang bertahta, dikutip. mau dia bertahta dimanapun, dia adalah ciptaan Allah. Sesuatu yang diciptakan itu adalah makhluk, bukan Tuhan. Nah, ini saya bacakan di dalam bahasa Yunaninya nih. Sebentar aja ini kena enggak ya? Nih. Kaito angelo tes eklesias laodikion garapson tade legi ho amen, ho martus, ho pistos, kai aletinos he arketes ketisios tauteo. Dia adalah ciptaan Allah yang pertama. Nah, sekarang mau Anda mengatakan dia bertahta, mau Anda mengatakan dia begini dan begono. Benar kata Bang Loding, status dia adalah seorang hamba. Bukan hanya di dalam kitab Wahyu 3:14, KPR 3:14 juga sama, Bang. Ini saya tunjukkan. Mau dia bertahta, mau dia di mana, apa kata Yesus? Ya, aku tidak punya kuasa terhadap diriku sendiri. Ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Ya, karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, tapi menuruti kehendak Bapa. Jadi mau dikatakan apapun dia adalah ciptaan. Kalau Sabar dulu, raja di atas segala raja bacakan bagaimana dulu lagi itu, KPR Bang? 3:13. Oh ya, silakan. KPR 3:13. Sebentar ya, Bang ya. Nih. Wahyu 3:14, Yesus adalah ciptaan.